Tenenonet, tenenonet, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, akang dede semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Namun pada kali ini kita akan memasuki bukan kasus kriminal, yakni KCH, yakni koleksi cerita horor yang bikin wow, merinding dari apa yang kita akan bahas gitu ya. Oke, jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu seorang yang sempat viral pada masanya, yakni seorang kameramen salah satu media stasiun televisi, yakni Trans 7. Kameramen jejak petualang yang hilang di Laut Arafuru di Papua. Bagaimana kronologinya ini bisa terjadi, dan siapakah yang hilang, dan apa yang menyebabkan ini hilang, dan bagaimana ini bisa terjadi. Jadi disimak sampai dengan habis ya kami semuanya. Oke, kali ini kita membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Siapa sih beliau? Yakni tim dari tim dari Jejak Petualang terdiri dari 5 orang di dalamnya, yakni ada seorang produser, yakni Bapak Dodi Johan Jaya, Bapak Wendy Muhammad Firman, produser juga, Budi Kurniawan, juru kamera, Bagus Dwi, juru kamera, dan Medina Kamil, seorang pembawa acara. Bagaimana ini bisa terjadi, dan siapakah beliau yang hilang? Beliau yang hilang yakni bernama Bapak Bagus Dwi. Ya, kalau dilihat sih sekitar berusia 30 tahunan. Terjadi sebenarnya sudah cukup lama, sekitar ada hampir berapa tahun ya? Hampir mau 20 tahun atau 19 tahun ya di tahun 2020 ini, yakni lebih tepatnya pada 6 Juni 2006 yang lalu. Pada hari Selasa di Laut Arafuru, yang memang ini ingin melakukan liputan di tanah Papua dengan stasiun TV yakni Trans 7 pada kegiatan atau pada program Jejak Petualang. Nah, yang dimana pada kali itu memang ya tim dari Jejak Petualang ini ingin melakukan ekspedisi di tanah Papua bersama dengan tim petualangan dari Bahari dan juga tim petualangan dari Liar, menyebar ke berbagai pelosok yang ada di tanah Papua. Nah, di sana itu diawali dari mereka itu ingin menuju ke tempat tujuan dengan menggunakan longboat yang akan digunakan untuk menuju ke tempat yang akan mereka untuk nantinya dapat diliput gitu ya. Nah, diawali ketika itu pada sekitar pukul 8 itu mulai meninggalkan dari pelabuhan Agats ya, atau lebih tepatnya di kota Agats, Kabupaten Asmat, menuju ke Kabupaten Timika tujuannya. Itu menggunakan jalur menggunakan longboat tadi atau jalur laut gitu loh. Itu didampingi oleh 3 awak longboat atau penduduk lokal yang ada di sana, dan juga memang itu ada 5 orang juga di sana gitu ya. 5 orang tim yang tadi aku sampaikan. Nah, ketika itu awal perjalanan suasana masih ceria, sangat menikmati apa yang ada di sekitar gitu. Nah, beberapa menit kemudian itu langit tuh mulai mulai kayak berkabut, terus gelap, mulai turun hujan di sana. Nah, lalu ketika itu mulai ada istilahnya mau hujan gitu lah ya. Nah, lalu ombak kecil itu mulai ada meninggalkan dari muara atau di pelabuhan Agats tersebut gitu ya. Nah, ketika itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi juga ya laju dari longboat tadi yang memang membelah dari ombak tersebut. Nah, beberapa menit atau jam kemudian gitu ya, itu terdapat ada guncangan yang cukup hebat menimpa dari longboat mereka
yang mulai dirasakan saat ombak ini semakin mulai kayak wow, besar banget gitu ya. Nah, air laut mulai banyak masuk ke longboat tersebut. Istilahnya tuh ketika itu kayak wah, waduh, sepertinya kita tidak aman gitu lah, 8 orang tadi yang di dalamnya. Nah, ketika itu akhirnya kayak wah longboat kayaknya udah nggak bener nih. Akhirnya ya mau nggak mau air laut tuh mulai masuk ke longboat tersebut gitu loh. Nah, saat kru ini sibuk mengeluarkan air gitu ya, kayak udah yuk kita keluarin, bantu-bantu sama-sama ke 5 orang dan juga penduduk lain di sana juga gitu. Akhirnya membantu untuk membuang air yang ada di longboat yang mereka duduki di sana. Nah, ketika memang lagi ingin membuang airnya, tiba-tiba yakni longboat mereka terkena atau terhantam oleh ombak yang cukup besar di sana, yang dimana hingga air laut ini penuh sampai dengan setengah tubuh mereka gitu lah. Jadi kayak tubuh mereka ini di sekitar pinggang itu mulai ya kena air di sana akibat tadi ya kena hantaman dari ombak tersebut gitulah. Nah, semakin memburuk dan semakin parah ketika itu terdapat ada ombak yang sangat besar, lebih besar dari yang tadi, itu menghantam mereka dan langsung longboat ini terbalik di sana, dan isi dari longboat mereka akhirnya berceceran di lautan yang sangat luas tadi gitu. Akhirnya terbaliklah mereka dan minta tolong ke berbagai ya teman, tapi karena memang kondisinya itu di laut jadi susah juga untuk menolong di sana. Akhirnya mereka beberapa ya itu akhirnya bertebaran di laut sana ya dari isi tadi mereka gitu loh. Nah, ketika itu ya akhirnya mereka mencoba untuk berenang di sana dengan kondisi laut yang seperti itu, ya mencoba untuk menyelamatkan diri gitu. Nah, itu sekitar pada pukul jam 10 pagi. Jadi masih terbilang ini cukup ya bukan malam hari ya yang kayak gelap banget, tapi ya masih cerah di sana. Tapi karena memang cuacanya lagi kurang baik gitu, jadi kisahnya ya awan hitam juga di sana gitu loh. Nah, ketika itu Bapak Dodi ini yang tadi produser itu mencari rekan-rekan, nah baik dari tadi si pembawa acaranya, lalu juga ada juru kamera dan ada produser satunya yang juga teman dari Pak Dodi ini. Nah, akhirnya dari sana mulai bermunculan tuh ke permukaan laut. Akhirnya berhasil menemukan dari Medina yang merupakan seorang pembawa acara tadi gitu ya, yang untuk menarik si pembawa acara tadi Medina untuk mendekat di sana gitu lah. Akhirnya menemukan dry box tadi yang sangat besar ini yang terapung yang digunakan untuk pegangan gitu. Jadi akhirnya tuh mereka di sana menemukan ada dry box yang dimana dua orang dulu ya, Pak Dodi sama Median tadi akhirnya menemukan dry box untuk mereka pegangan. Nah, ketika itu di sana akhirnya menemukan 2 orang lainnya, yang mana tadi ada si juru kamera sama satu produser tadi gitu loh. Nah, ketika di sana Pak Dodi ini melihat ada Bapak Budi tadi yang merupakan sebagai juru kamera, yang dimana itu melihat Pak Budi ini memegang dari diepack yang berisikan dari si kamera tersebut gitu loh. Jadi istilahnya tuh dari kejauhan tuh Pak Dodi melihat Pak Budi itu dari kejauhan memegang si diepack tadi yang berisikan kamera yang memang itu di dalam kotak itu yang memang terapung di air laut tersebut gitu. Jadi istilahnya tuh ketika kita terbalik melihat ada di sana, ya udah itu lagi mencoba untuk berusaha untuk mendekat juga di sana dari mereka berempat gitu lah ya kepada si Pak Budi tadi gitu loh. Nah, ketika di sana itu ingin mendekat, tiba-tiba ada arus yang cukup besar ombak tadi, akhirnya ya terhalangi dari pandangan mereka juga kepada Pak Budi tadi gitu loh. Nah, akhirnya dari sana itu ya mencoba untuk berusaha menyelamatkan diri lagi, dan juga ketika itu dari
Pak Budi dan juga dari tiga orang awak kapal, awak longboat tadi akhirnya mencoba untuk memasuk dan juga ke longboat tadi gitu loh. Nah, ketika itu ya mereka berempat termasuk Pak Budi itu menaiki dari si longboat tadi gitu loh. Nah, ketika itu dari ya mereka berempat yang tadi merupakan Pak Dodi, Medina, dan kedua orang lainnya itu ya ingin coba mendekat kembali ya dengan mereka berempat tadi yang merupakan dari penduduk lokal tadi gitu. Nah, ketika itu akhirnya karena ada ombak yang cukup besar, akhirnya terhalangi dari pandangan mereka, yang mana akhirnya dari itu keempat orang tadi termasuk penduduk lokal dan juga Pak Budi menjauh dari rombongan yang sangat cukup jauh pandangannya gitu loh. Maybe kan memang ombak tadi ya di sana. Nah, ketika di sana ya itu akhirnya ya sudah sulit gitu loh untuk melihat titik terang. Udah jauh juga dari keempat orang tadi termasuk dengan dari Pak Budi tadi gitu loh. Nah, pada akhirnya dari keempat orang tadi yakni Medina, ada Pak Dodi dan juga kedua orang lainnya akhirnya dapat bertahan hidup di laut itu dengan dry box yang cukup besar untuk mereka ya bertahan hidup selama 24 jam gitu ya, untuk ada pegangan dan bisa mencari daratan yang untuk mereka berpenghuni gitu lah, untuk mereka tempati sementara gitu. Nah, akhirnya di sana ya pada 7 Juni 2026 akhirnya mereka berempat tidak termasuk dengan Pak Budi itu menemukan dari pulau yang tak berpenghuni, yang memang mereka mencoba untuk bertahan hidup di sana dan mencoba untuk mencari titik terang dari entah nanti ada tim SAR atau ada orang yang membantunya gitu loh. Nah, ya ketika itu mereka belum ditemukan dulu ya 4 hari di sana dengan bertahan hidup seadanya yang ada di sana gitu loh. Nah, pada akhirnya di sana mereka mencoba untuk bertahan hidup dengan adanya makanan seadanya, lalu juga dengan mencoba untuk mencari titik terang untuk seseorang tuh atau orang tuh bisa melihat dan mengetahui dari orang tersebut gitu loh. Akhirnya ya menemukan titik terangnya ketika 4 hari setelahnya, yang dimana itu ya dari tim SAR itu ada melihat sesuatu ya kayak ada bekas makanan yang ada seseorang yang memang ini penghuni di sana gitu loh. Akhirnya di sana ya alhamdulillahnya ditemukan gitu loh dari keempat orang ini. Nah, tapi dari si ini kaget tim SAR ini, kok 4 orang doang, 1 orang lainnya mana, kan tadi 5 orang gitu di sana. Nah, akhirnya diceritakanlah dari awal sampai dengan akhir yang tadi sudah mereka alami gitu loh, baik dari tadi ombak besar lalu juga akhirnya hilang dengan keempat orang tadi termasuk penduduk lokal gitu loh. Nah, spekulasi dari mereka, dari 4 orang tadi, dari Pak Dodi, Medina, dan 2 orang dari yang lainnya itu menyampaikan, oh kayaknya ya positive thinking gitu, oh kayaknya mereka udah ke sana, udah ke daratan ya, entah ke si Kabupaten Timika tadi yang ini tujunya gitu loh. Nah, positive thinking aja dong. Akhirnya di sana ya ketika itu coba untuk mencari dong, akhirnya kayak tetap untuk mencari sekitar di sana oleh tim SAR dan juga yang memang membantunya di sana gitu. Akhirnya tidak menemukan titik terang juga. Nah, dan juga di Kabupaten Timika juga ditelepon sama seseorang yang ada di sana, nggak ada kok 4 orang ini gitu loh, nggak ada. Akhirnya dicarilah di sana, cari ya wallahu alam bisawab, itu hanya Allah yang tahu, karena Allah yang tahu ya. Mereka tidak ditemukan sampai dengan saat ini juga gitu loh ya, memang udah cukup 19 tahun yang ada di sana gitu loh. Nah, kita banyak berspekulasi apakah keempat orang ini, 3 orang ini gitu ya, apakah 3 orang ini merupakan 3 orang yang sangat berbahaya di sana atau ingin membawa dari Pak Budi ini ke sesuatu yang kurang baik untuk istilahnya tuh menjadi penduduk asli mereka, karena memang ini udah melewati batas dari tempat mereka.
atau ada seseorang yang memang ini ya menemukan seseorang ini yang ingin menjahati mereka dari keempat orang ini, termasuk penduduk tadi yang bersama dengan mereka, ataukah ini sebetulnya mereka terkena oleh ombak yang sangat besar hingga akhirnya tenggelam di sana dan hilang dari longboat tadi. Harusnya kalau memang mereka tenggelam, harusnya longboat ini ditemukan dong, ada gitu loh, ada secara fisik, tapi ini tidak ada. Nah, kemanakah mereka? Apakah mereka ini udah berubah dari penampilannya, baik dari segi fisiknya ataupun dari segi penampilannya? Nah, itu kita hanya bisa berspekulasi kemana dan bagaimana ini bisa terjadi gitu loh, dan hilang ditelan bumi segitu aja gitu loh. Ya udah, kita doakan aja semoga almarhum ya almarhum dari Pak Budi sebenarnya makanya 17, 18 tahun dan sampai dengan 19 tahun pada hari ini, tahun ini itu cukup lama juga ya. Makanya dari sana itu ya, dari pencarian tim SAR dihentikan karena memang kendala dari cuaca juga dan juga beberapa kendala lainnya karena memang udah tidak ada titik temu, titik terang yang ada di sana gitu loh. Makanya kita berikan al-fatihah saja untuk para korban yang ada di sana, baik Pak Budi dan juga 3 orang lokal lainnya. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk banyak ambil pelajaran dan hikmah pada kejadian dan kasus kali ini. Makasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.